Amerika Serikat semakin menjadi-jadi dengan kebijakan tarif impor dari Donald Trump. Politikus Partai Republik ini ingin kembali menguasai perekonomian dunia. Namun Indonesia bangkit dengan gagah berani untuk melakukan perlawanan. Bahkan Nusantara mendapatkan bantuan dari Uni Eropa dan juga BRICS. Belum lagi negara-negara ASEAN juga ikut andil mendukung perjuangan dari Indonesia. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Ketegasan Indonesia menanggapi masalah global. Amerika Serikat semakin menjadi-jadi sejak ditangani Donald Trump. Pria berambut pirang tersebut kembali berulah dengan mengeluarkan kebijakan aneh. Seenak jidat, Trump menaikkan tarif impor kepada 185 negara di seluruh dunia. Angkanya pun gak konsisten, mulai dari 10 sampai lebih dari 50%. Alhasil, kebijakan super ngawur ini justru bikin negeri Paman Sam dimusuhi berbagai pihak. Sebut saja Cina yang gak terima dijatuhi biaya pajak paling tinggi di antara negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga gak luput dari dampak buruk aturan nyeleneh tersebut. Pasalnya, bumi Nusantara tiba-tiba dikenai tarif tambahan dari 32% menjadi 47%. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia langsung menyiapkan beberapa langkah jitu. Salah satunya dengan bernegosiasi bersama Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick. Kabarnya, Menko Airlangga Hartarto terus menggenjot upaya ini agar bisa selesai dalam waktu dekat. Hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa dilanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat, ujar Pak Airlangga. Meski begitu, Indonesia nggak mau berdiam diri begitu saja menunggu Amerika. Bumi Nusantara langsung bergerak dengan mencari pasar baru yang dinilai lebih potensial. Bahkan pemerintah turut menggandeng asosiasi pelaku usaha guna mencari solusi bersama. Seluruh industrinya akan diundang untuk memberikan masukan, terutama yang terkait ekspor dan sektor padat karya. Ini juga bisa kita dorong sehingga kita punya alternatif market yang lebih besar, tegas Pak Airlangga. Manfaatkan relasi luas di organisasi dunia. Indonesia juga tak khawatir dengan ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat. Pasalnya, tanah air memiliki jejaring relasi yang luas di berbagai organisasi dunia. Sebut saja ketika Indonesia bergabung menjadi anggota penuh BRICS. Di dalam blok ekonomi ini, Nusantara mendapat kerjasama potensial dengan sejumlah negara dengan ekonomi besar. Buktinya, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia semakin erat sejak meletusnya perang tarif Trump. Negeri beruang merah ini bahkan membuka kantor perwakilan pusat ekspornya di Jakarta. Alexander Stoklev bahkan menyebut omset perdagangan kedua negara kian meningkat. Omset perdagangan antara Rusia dan Indonesia sedang berkembang dan bisnis-bisnis Rusia sekarang secara aktif beroperasi di Indonesia, ungkap Direktur Yayasan Roskongres tersebut. Indonesia juga mendapat bantuan dari Cina dalam menghadapi perang tarif. Selain bantuan berupa investasi, negeri tirai bambu juga terus menekan Trump hingga kena mental. Pasalnya, Xi Jinping terus memberi serangan balasan terhadap tarif dari Amerika. Presiden Xi bahkan getol mengajak berbagai negara bersatu dalam menghadapi kekejian politisi 78 tahun tersebut. Di tengah ketidakpastian global dan kekacauan ekonomi, Cina beserta negara-negara lainnya bersatu melawan tindakan politik sepihak dan kebijakan proteksionis, tegas Xi Jinping. Alhasil Trump langsung kena mental dan melunak akibat gertakan Xi Jinping. Politikus Partai Republik ini bahkan langsung bernegosiasi dengan Presiden Xi untuk menghentikan perang tarif. Setiap negara kini siap bertemu dengan saya, termasuk Cina, ungkap Trump melalui media sosial Truth. Dapatkan joran pancing dari Aquasi yang memiliki material tahan lama dengan harga yang murah. Cek link di bawah ini. Dapat backingan dari Eropa. Keberanian Indonesia melawan perang tarif juga membuat Eropa terkagum-kagum. Uni Eropa bahkan mengaku siap membantu Indonesia menghadapi tindakan sewenang-wenang Donald Trump.
Buktinya, Uni Eropa membuka pasarnya untuk produk anak bangsa. Indonesia bahkan mulai mempersiapkan benua biru sebagai pasar alternatif pengganti Amerika Serikat. Terkait dengan pasar ekspor kita itu 10% ke Amerika, sehingga tentu kita bicara dengan mitra lain. Salah satunya tentu kita bisa meningkatkan ke Uni Eropa. Jelas Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Langkah melebarkan pasar ekspor ke Eropa ini juga mendapat dukungan dari Emmanuel Macron. Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh, terutama di sektor logam kritis serta mendukung transisi energi, ungkap Presiden Prancis tersebut. Keseriusan Uni Eropa juga terlihat dengan itikat mereka merampungkan kesepakatan SIPA. Sebab benua biru bernegosiasi intens dengan Nusantara agar fakta tersebut dapat terwujud. Perwakilan Dewan Eropa bahkan rela datang ke tanah air agar SIPA segera rampung. Buktinya mereka baru-baru ini melawat ke kantor Kementerian Perdagangan. Tujuan agar mereka bisa merampungkan SIPA sesegera mungkin. Terlebih Indonesia dan Uni Eropa sama-sama sepakat untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi fakta tersebut. Enggak heran Diaroro Esti mengapresiasi kedatangan delegasi dari benua biru ke Indonesia. Kami menghargai dukungan Parlemen Eropa terhadap proses perundingan Indonesia-European Union SIPA. Kami meyakini penyelesaian Indonesia-European Union SIPA akan meningkatkan kepercayaan pasar bagi kedua belah pihak, ungkap Wakil Menteri Perdagangan tersebut. Negara tetangga bergantung ke Indonesia. Keberanian Indonesia melawan Amerika Serikat bikin negara-negara ASEAN kalang kabut. Mereka bingung karena mendapat tarif impor yang begitu tinggi dari negeri Paman Sam. Tercatat cuma Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina yang pajak impornya lebih kecil dari Indonesia. Sementara sisanya jauh lebih besar dan termasuk kategori tertinggi. Sebut saja Vietnam yang dikenai tarif 46% dan Laos dengan 48%. Sedangkan Kamboja jadi negara Asia Tenggara paling sial karena tarifnya menembus 49%. Melihat kawan-kawannya menderita, Indonesia nggak mau diam begitu saja. Tanah air berusaha mengajak negara-negara ASEAN bersatu melawan tarif Donald Trump. Bahkan Indonesia berani mengambil sikap paling pertama untuk menyatukan Asia Tenggara. Pasalnya, Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian menyebut ASEAN nggak perlu takut kepada Amerika Serikat. Politikus 62 tahun ini menyebut bangsa Asia Tenggara punya keunggulan yang mampu melumpuhkan Paman Sam. ASEAN secara keseluruhan merupakan penyumbang defisit perdagangan terbesar kedua bagi Amerika Serikat setelah Cina. Indonesia, Malaysia, dan Thailand punya surplus miliar dolar. Akhirnya keberanian Indonesia langsung menular kepada seluruh anggota Asia Tenggara. Buktinya mereka kompak menggelar pertemuan untuk membahas rencana lebih lanjut. Hasilnya negara ASEAN sepakat bakal berunding dengan Amerika Serikat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Mogiarso. Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia pada prinsipnya. Pertemuan menyepakati agar ASEAN melakukan dialog dengan Amerika Serikat untuk menjaga hubungan yang tetap baik. Selain itu, ASEAN juga sepakat untuk tidak melakukan retaliasi terhadap Amerika Serikat. Dapatkan 5 pieces kaos dengan berbagai varian warna dengan bahan premium hanya 100 ribuan saja. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah ulasan peran besar Indonesia memimpin ASEAN di tengah perang tarif Donald Trump. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?